Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam. lagi di channel atau YouTube argumen.co bersama saya Rahmat Rusma Pratama. Kalau podcast sebelumnya itu dibawakan oleh adinda saya, Wah, ya. Hanif Serafi ya. Betul. Karena kebetulan hari ini lagi kerja kali, Dinas malam. dinas malam. Iya. Mungkin tidak bisa berkesempatan untuk membawakan podcast pada malam hari ini karena kita juga sudah lama tidak take video karena sesuatu hal. Baik teman-teman pemirsa penonton argumen.co, pada kesempatan kali ini saya bersama dua orang kader Muhammadiyah. Ini kader Muhammadiyahnya saya lihat otentik, asli, bukan karbitan dan tidak bisa dibeli. Insyaallah. Insyaallah ya. Insyaallah. Pertama di sini ada Muhammad Taufik namanya ya. Taufik Adi Kurniawan. Atau bukan Muhammad Taufik, sorry. Enggak ada Muhammad ya. Taufik Adi Kurniawan. Yang Ini Muhammad tuh ada Hasannya. ada hasilnya ya. Iya. Siap. Muhammad Taufik Hasan. Jadi namanya adalah Taufik Adi Kurniawan, asal Yogyakarta. Kemudian juga adalah seorang kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah Provinsi DIY atau juga berkarir di awalnya di bawah pimpinan daerah IPM Kulon Progo ya. Betul. Betul. Kemudian sekarang juga berkarir sebagai kader Muhammadiyah di Sukoharjo sebagai pimpinan cabang Iya. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Muhammadiyah. pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo. Sukoharjo. Kemudian di sampingnya ada Muhammad Toha. Abdillah Toha. Keliru terus saya. Iya, enggak apa-apa. Abdillah Toha ya. Betul. Siregar. Enggak ada marga. Tidak ada marga. Tidak ada Siregar Tidak ada. ya. Abdillah Toha juga adalah kader asli Muhammadiyah yang berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten mana ya? Kota Tebing Tinggi. Kota Tebing Tinggi. Betul. Oke, yang kemudian juga sekolah atau kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta ya. Betul. Tadi juga Mas Taufik juga kuliah di UMS. Juga berkarir sebagai kader Muhammadiyah di Ortom IMM sama ya. Iya, betul. PC IMM Sukoharjo juga. Betul sekali. Oke. Artinya bahwa dua orang ini tidak diragukan lagi kemuhammadiyahannya. Insyaallah. Insyaallah ya. Insyaallah. Insyaallah tidak diragukan lagi kemuhammadiyahannya, intelektualnya pasti sudah menuju high proses to becoming ya. Baik teman-teman, pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan malam hari ini kita, karena tag videonya ini malam hari ya, jadi kapanpun Anda menonton, mau salah pagi hari, siang hari, sore hari atau malam hari, kita akan memperbincangkan mengenai Muhammadiyah yang hari ini lagi trending topik saya lihat di YouTube, di Instagram, di Twitter, bahkan di Facebook, mengenai sikap Muhammadiyah yang berbeda Betul. dengan saudara kandungnya yaitu Nahdlatul Ulama ketika menanggapi undang-undang investasi atau undang-undang pertambangan, izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi atau BKPM, yaitu Pak Bahlil Pak Lahadalia, Bahlil, senior kita. senior mahasiswa ya. Betul. Beliau memang secara organisasi pergerakan kemahasiswaan di Himpunan Mahasiswa Islam. atau HM. Mungkin itu dulu yang kemudian kita akan perbincangkan. Bagaimana menurut, mungkin dari Taufik dulu. Oke. Kamu sebagai kader Muhammadiyah melihat posisi Muhammad ini benar atau tidak?
soal konsensi tambang berarti ya, Konsesi tambang, yes. yang disahkan oleh Pak Presiden Ya. beberapa waktu lalu. Saya kira langkah Muhammadiyah ini kan lebih mengambil langkah yang berhati-hati saya kira dibandingkan dengan organisasi yang sebelah, khususnya di Nahdlatul Ulama. Kalau di organisasi yang keagamaan lain kan saya kira sudah tegas mengatakan untuk tidak seperti organisasi keagamaan di Kristen. Termasuk salah satu yang pembesarnya itu kan Romo Franz Magnus Suseno. Itu kan kalau menurut saya ya beliau sangat bijak untuk mengambil keputusan, karena beliau mengatakan kami tidak dididik untuk itu. Wah, itu kan bijak sekali apa yang sudah disampaikan oleh Romo Magnus Suseno itu. Nah, hanya saja apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah sampai saat ini kan belum bisa mengambil langkah yang pasti ya, khususnya PP Muhammadiyah. Meskipun rekomendasi dari Majelis Lingkungan Hidup atau Majelis Hukum dan HAM, saya kira lebih merekomendasikan untuk tidak mengambil konsesi itu, saya kira ya. Nah, hanya saja kan secara resmi Muhammadiyah belum bisa memutuskan tentang mau diambil atau tidak. Tapi bahasa apanya ya? Bahasa sopan, bahasa halusnya mengatakan untuk kami perlu mengukur diri. Saya kira bijaksana sekali ayahanda kita yang perlu kita teladani. Dan kalau saya pribadi beropini bahwa sebetulnya kan tambang, karena saya bidang TKK di IMM, di IPM juga. Apa sih bidang TKK? Bidang di Tablik Kajian Keislaman. Kajian Keislaman. Di IPM juga bidang kajian dakwah Islam yang memang lebih konsen ke arah ranah teologi dan religiusitas ya. Saya kira kan tambang itu kan sebetulnya diperbolehkan ya dalam agama kita. Kalau tambang itu dilarang, saya kira dulu kita tidak bisa mengenal emas. Dinar dirham itu kan dari emas, dan saya kira untuk menghasilkan dinar dirham itu juga perlu nambang kan, meskipun dalam skala kecil waktu itu. Nah, adapun dalam hal fikih zakat pun saya kira ada namanya zakat rikaz. Itu kan zakat tambang juga ada, artinya memang diatur dalam Islam, sehingga dalam dasarnya saya kira pertambangan itu mubah. Hanya saja kan yang menjadi catatan adalah apabila tambang itu dikelola dengan skala yang sangat besar, sehingga akan berdampak mana nih lebih maslahatnya atau mudaratnya gitu. Dan menurut saya antara maslahat dan mudarat yang dihasilkan dari tambang yang saya kira kalau konsesi tambang oleh pemerintah diberikan ke ormas kan saya kira skalanya cukup besar ya. Saya kira lebih memiliki mudarat yang banyak terhadap aspek lingkungan, sosial, juga aspek lingkungan hidup sekitarnya lah, ekosistem sekitarnya. Saya kira lebih berdampak buruk ke sana. Hanya saja kan saya kira mungkin itu bisa diantisipasi saya kira. Kalaupun memang mau mengambil begitu. Nah, hanya saja kalau saya pribadi lebih untuk lebih ke secara umum lebih ke tidak mengambil, karena sisi mudarat yang lebih banyak dihasilkan dari tambang itu, kecuali jika memang ada langkah-langkah konkret yang memang itu mudarat itu nanti bakal tertutupi, misalnya dengan janji penghijauan, dengan pengawalan AMDAL yang ketat. Saya kira itu bisa menjadi jalan tengah lah untuk bersikap terhadap tambang itu. Itu sih dari saya. Oke. Taufik menilai Muhammadiyah atau memberikan rekomendasi ke Muhammadiyah untuk mencoba tidak mengambil ya. Iya. Tapi dengan catatan tadi ada perjanjian misalnya penghijauan kembali, reboisasi kembali ya. Dan dia juga kamu melihat dari sisi lingkungannya berdampak buruk terhadap ekosistem lingkungan. Ya. Lalu bagaimana dengan Mas Toha sebagai kader Muhammadiyah melihat sikap Muhammad ini? Kalau saya banyak sepakat dengan apa yang dikatakan Mas Taufik tadi, bahwasanya
sikap kehati-hatian dan sikap mengukur diri bahasanya yang dilakukan oleh ayahanda per hari ini itu sangat bijak menurut saya. Tapi dibanding membicarakan sisi Muhammadiyahnya, saya ingin lebih membicarakan dari sisi pemerintahnya. Ya, dibanding istilahnya meregulasi tambang untuk ormas-ormas. Sebelumnya kan kita sebenarnya sudah punya regulasi yang mengatakan bahwasanya izin pertambangan itu ada peraturannya dan sebagainya. Tapi menurut yang saya baca di websitenya Kementerian SDM, bahwasanya masih ada ribuan tambang yang statusnya itu masih ilegal. Yang dimana itu pekerjanya bukan 100-200 orang, tapi sampai 3,7 juta kalau saya tidak salah. Nah, ya, jadi daripada sibuk istilahnya membagi jatah lah kasarnya ya kepada ormas-ormas, lebih baik pemerintah fokus saja untuk memperketat pengamalan undang-undang. Karena kan eman-eman nih undang-undangnya ada, tapi fakta di lapangan justru mengatakan di luar sana itu banyak sekali tambang-tambang yang statusnya ilegal. Entah itu analisis mengenai dampak lingkungan yang kacau, atau perizinan yang kacau dan sebagainya. Kalau saya lebih memandang dari sisi itu dulu, seperti itu Mas. Kamu lebih kepada bagaimana melihat posisi pemerintah ya? Karena begini, melihat situasi ini itu memang ada beberapa kacamata. Pertama adalah kacamata politik, kedua adalah kacamata sosial, kemudian kacamata agama itu sendiri, dan kacamata lingkungan. Nah, dari segi politik sendiri sebenarnya kalau menurut saya pemerintah ini semacam memberikan satu sikap balas budi. Narasi ini sudah berkeliaran di mana-mana. Tapi saya kok sedikit mengafirmasi. Karena kenapa? Ormas-ormas ini dinilai ikut serta di dalam membangun bangsa ini. Balas budi ada dua balas budi juga nih penafsirannya. Apakah balas budi politik 2024 ataukah pure murni balas budi bagaimana kemudian ormas-ormas ini sebelum Indonesia merdeka itu sudah membantu bangsa ini. Betul, berkontribusi. Balas budi ini yang kemudian tarik menarik definisinya hari ini. Orang masyarakat melihat itu pemerintah mengeluarkan statement ini balas budi terkait catatan sejarah di masa lalu. Tapi juga ada yang melihat ini kan habis pilpres. Betul. Ormas ini dinilai punya kontribusi di pemilu kemarin. Kontribusi di dalam pemenangan salah satu calon. Termasuk yang Nahdlatul Ulama. Ya toh. Itu prasangka, itu enggak apa-apa. Prasangka itu boleh-boleh saja. Yang penting jangan menuduh. Tapi kalau kita berbicara tentang balas budi ini Mas Rahmat ya, saya kira tidak bijak ketika pemerintah membalas budi kontribusi ormas itu dengan sistem atau hal yang seperti ini. Saya rasa juga misalnya dilakukan seperti ini juga Muhammadiyah saya rasa tidak akan mengambil kecuali seperti yang dikatakan Mas Taufik tadi ya. Saya rasa hal yang paling bijak untuk bisa membalas budi kontribusi ormas adalah membiarkan atau bahasanya fungsi ormas ini kan selain untuk kemasyarakatan, khususnya Muhammadiyah itu kan sebagai salah satunya pengawas moral pemerintah kan. Ya, pasti. Ya, mending itu saja yang diperluas cakupannya. Karena kalau dibandingkan dengan memberikan jatah dalam tanda kutip jatah tambang, konsesi tambang. Iya. Itu saya rasa sangat tidak bijak. Kalau yang lebih bijak itu menurut saya memperluas kesempatan ormas-ormas ini untuk bisa mengawal dan menjadi standar moral kepemerintahan ke depannya.
Seperti itu. Menurut saya seperti itu. Artinya pemerintah dia nih ya, kalau mau memang membantu atau balas budi terhadap ormas, jangan dengan cara kolonisasi tambang. Ya. Karena juga sangat tidak etis menurut saya. Karena kalau kita lihat di atas kertas, ya Muhammadiyah itu cukup kaya. Kalau ya, Oke. Cukup kaya ya? Iya. Kita akui memang kaya. Tapi ada salah satu cara pandang yang berbeda. Karena tambang ini kan sebenarnya izin tambang ini kan no problem. Izin tambang itu. Ini ada izin nih Muhammadiyah nih. Buat kamu Muhammadiyah. Artinya apa? Izin tambang ini mau dikerjakan atau tidak sudah dapat lisensi kira-kira begitu. betul. Menurut saya di dalam bagian pikiran saya, suatu saat mungkin bisa jadi Muhammadiyah itu bisa mengelola tambang, tapi dengan perjalanan yang panjang sebenarnya. Perjalanan yang panjang ini apa? Perjalanan panjang ini adalah satu, menyusun strategi, menyusun syarat-syaratnya, ya kan? Biar tidak terjadi pelanggaran terhadap satu, lingkungan, kedua adalah sosial, masyarakat. Karena berita-berita yang sudah muncul dan memang ini fakta, banyak dari pertambangan itu mengambil lahannya orang tapi belum dibayar. Itu terjadi fakta. Salah satu teman saya orang Sulawesi Tenggara, di sana ada tambang nikel, jadi lahan tetangganya itu belum dibayar, belum dilunasi oleh pemerintah. Jadi syarat akan situasi-situasi seperti itu. Nah, yang kedua adalah selain daripada menyusun strategi yang ketat ini, atau kata tadi Taufik, AMDAL juga di situ. Di sisi lain sumber daya manusia, human resource. Kalau sumber daya manusianya Muhammadiyah ini atau kader-kadernya ini ready, siap, kenapa tidak? Tapi dengan syarat tadi tuh, teologi, asas teologinya adalah jangan sampai merusak muka bumi. Jangan sampai merusak bumi. Makanya saya cenderung bangga kepada Muhammadiyah menanggapi situasi ini sangat bijaksana. Betul. Filsafatnya hidup sekali di sini. Ada ketenangan, ada tidak punya sifat ketergesa-gesaan. Bijak gitu ya, hati-hati gitu. Hati-hati. Ukur diri tadi katamu ya. Itu sisi lain nih, pandangan lain. Bagaimana menurutmu jika sepakat gak dengan apa yang saya sampaikan terkait suatu saat bisa jadi Muhammadiyah akan melakukan aktivitas pertambangan, misalnya mendirikan satu majelis atau lembaga Majelis tambang. Majelis tambang. Majelis Saya boleh tambang jadi Muhammadiyah. Ya. Bagus, saya kira menurut saya terkait kalau memang Muhammadiyah berani mengambil langkah itu dan siap dengan segala konsekuensinya, saya kira nanti ke depan bakal bisa jadi ya Muhammadiyah bisa menjadi pelopor bagaimana pengelolaan tambang yang bagus, saya kira. Karena sampai saat ini kan saya kira stigma masyarakat tentang tambang itu kan merusak lingkungan, dalam hal ekologi sangat merusak, sosial Destruktif. apalagi banyak hal-hal negatif yang dihasilkan. Dan saya kira kalau memang Muhammadiyah siap, saya kira bisa menjadi pelopor untuk mengubah stigma itu dan menghadirkan tambang yang mungkin tambang Syariah. tambang syariah. Dan boleh jadi mungkin Tambang besok ada syariah. fikih tambang misalnya. tambang. Bisa Nah, jadi betul. ada. Fikih tambang. Bisa jadi. Betul. Karena tambang-tambang ini kan dikelola sama orang-orang non syariah ya, bukan non Islam ya. Biasanya bukan berangkat. Ada orang dari- Islam ya, tapi selalu apa ya, orang asing gitu ya. Saya rasa perlu kalau misalnya Muhammadiyah ada fikih tambang ya. Bisa Paling bisa tidak, jadi. bisa Kalau jadi. misalnya di ACC bisa jadi Perjalanan dibahas. panjang ini menghasilkan fikih tambang. Iya. Kita betul. Karena begini tadi, aku sepakat dengan kamu di awal tadi bahwa sebenarnya emas itu kan hasil dari aktivitas pertambangan kan. Tidak ketemu di jalan kan. Emas itu pasti menggali kan orang itu.
menggali, atau bahkan di kampung saya itu dulu juga ada cari emasnya itu di sungai-sungai yang Sungai, berkelil-kelil. Hmm. Tapi juga itu jadi aktivitas pertambangan. Ya. Oh ya, pakai mesin, eskavator dan sebagainya. Itu sangat-sangat berdampak betul terhadap lingkungan itu. Tapi memang mudaratnya lebih banyak katanya. Betul. Ya. Iya enggak? Karena Mudaratnya pengeruk, apalagi yang tradisional itu kan pengerukan sungai. pengerukan sungai, iya. Ya, itu kan bisa merubah struktur sungai. Betul. Ya, itu kan juga bisa jadi salah satu Sepakat. pertimbangan. Betul. Ya. Misalnya ada contoh, ini fakta betul ini. Lagi-lagi kawan saya orang Sulawesi Tenggara, di kampungnya itu karena baru kisaran 5 tahunan lah ada tambang nikel di sana. Itu dulu katanya kalau hujan deras itu tidak ada banjir, Pak. Setelah ada aktivitas pertambangan yang begitu masif, besar kan nikel di sana itu, gunung itu Ya. kan dikeruk betul itu. Oh, itu dari gunung, enggak dari dalam. Enggak, gunung. Nikel itu ada di dalam gunung gitu. Hmm. Ketika hujan deras, Pak, ketika hujan deras itu jadi ada katanya ada bendungan buatannya tambang itu Ya. jebol, ya kecil sih, tidak Hmm. besar, kecil tapi jebol. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah air, genangan air sama curah hujan itu turun ke pemukiman warga sampai mengenai pertanian mereka, persawahan mereka. Jadi sawahnya itu, Pak, sawahnya itu sudah isinya Air semua. air yang berwarna coklat campur tanah, gagal panen. Itu karena memang cara kerja alam ini kan, Simpel sebenarnya. cara kerja alam itu satu simpel dan Iya. memang sudah ada sistem alurnya. Betul. Ketika kau rusak ini, ketika kau cabut ini pohon, ketika kau gali ini, Ada yang berubah. Ya, sunatullah. Ya. sunatullah. Iya kan? Betul. Nah ini yang terjadi. Nah itu mudaratnya ngeri itu, Pak. Betul. Harus mengeluarkan kos yang mahal lagi untuk mengganti. Semoga sawah-sawah warga ini diganti. Ya. Kalau tidak, Ya contohnya lumpur lapindo. lumpur lapindo itu tambang ya. Iya. Tambang ini kan minyak ya. Ya. Itu kan Waduh. itu salah akibat fatal menantang sunatullah itu. Karena berlebihan manusia ini. Iya. Karena alam itu ada batasnya tuh. Betul. Bayangkan itu kalau tidak ada batasnya alam ini, Pak. Mungkin Ya kita sesuka hatinya aja. sampai Nah. ngeri. Tembus dari bisa aja Indonesia tembus ke Amerika. Penggalian. Kalau kita bebas. Jadi memang itu menarik. Hmm. Makanya Muhammad ini perlu diapresiasi.